Budaya dan Pendidikan dan Budaya, Bapak Manik, dan terima kasih juga pada Bapak Hikmat atas tadi presentasinya, dan juga selamat datang Bapak Robert, dan terima kasih atas segala bantuan untuk kami untuk menyelenggarakan acara ini. Dan juga saya juga terima kasih pada Kudo yang sudah menjadikan tempat untuk menyelenggarakan acara internasional konferensi yang diadakan pada hari ini. Ya, saya di sini bertindak sebagai perwakilan dari penyelenggara Asia Open Data Hackathon untuk membantu para peserta jika ada pertanyaan, dan saya akan menjelaskan, saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan bagaimana acaranya. Saya yakin kalian pasti saja bisa pada baca ya dari websitenya apa itu Asia Open Data, dan bagaimana syarat dan ketentuan dan tahap-tahap dari acaranya kayak gitu. Ini cuma penjelasan singkat aja, apa sih itu Asia Open Data Hackathon. Asia Open Data Hackathon yang sebelumnya adalah Cross Country Hackathon namanya, merupakan salah satu acara kerjasama dari 3 negara, Taiwan, Thailand, dan Indonesia, untuk bisa menyelesaikan problem yang ada di dengan tema masing-masing dari negaranya. Dan Indonesia dapat tema seni dan budaya, di mana menurut dari kami penyelenggara juga seni dan budaya Indonesia sudah banyak ya, jadi sudah diceritakan oleh Pak dari KSI, dari Kemendikbud, bahwa Indonesia itu kaya dengan segala seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Dan dari sana kami berharap bisa dari peserta bisa mengumpulkan dari data-data, semua data yang ada yang kami sediakan, untuk bisa membuat salah satunya membuat repository, atau bisa juga membuat open datanya akses supaya seluruh warga dan orang-orang yang memerlukan data itu gampang mengaksesnya. Itu salah satu bentuk yang bisa yang kami tawarkan. Saya begini, saya mau nanya, untuk data yang digunakan dalam aplikasinya nanti itu, apakah kita harus menggunakan data yang benar-benar merepresentasikan seni dan budaya Indonesia, atau kita bisa menggunakan sampel seni dan budaya di Jakarta atau di Jawa Tengah saja? Terus yang kedua, saya sudah baca FAQ yang ada di webnya. Di sini kita bisa minta data tertentu yang belum ada pada portal FIE atau katalog data untuk dikatakan. Misalkan saya ingin minta data tambahan dari Kemendikbud, itu apakah saya harus menghubungi langsung dari Kemendikbudnya, atau saya harus melalui pertanyaan dulu ya, dari Sony, apakah harus mobile dan web? Iya, kalau dari itu tulisannya mobile dan web ya, dengan maksud dari kita itu mobile atau website, jadi nggak harus dua-duanya. Lalu bahasa yang digunakan, kita untuk dari penyelenggara kami bebaskan bahasa yang digunakan, karena ya kami tidak membatasi untuk harus pakai bahasa pembuatan apapun. Lalu
apa? Lagi dikasih ke panitia secara apa? Dokumen atau gimana mau gue aja silakan. Ya, saya menambahkan seperti yang saya bilang tadi juga, kalau dari panitia lebih mengedepankan bagaimana konsep yang dibuat oleh peserta. Nah, nanti untuk masalah datanya, kenapa data yang kita kasih seperti itu sekarang, itu adalah bentuk data yang sampel data yang bisa dikatakan merepresentasikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi untuk sekarang kami tidak mengharapkan untuk semua datanya, karena balik lagi dari Kementerian juga nanti kita interpretasikan kalau memang aplikasinya untuk kami dan penilaian juri itu konsepnya bagus dan bisa mewakili bentuk-bentuk yang lainnya lagi, kita bakal akan mengintegrasikannya dengan data yang seluruh data yang ada. Jadi persiapkan juga untuk scalability-nya. Untuk salah satunya kunci yang diharapkan. Menurut saya ya, saya ingin menanyakan sebetulnya kepastian tadi data yang bisa kita pakai itu kapan? Karena kan kalau dilihat pendaftaran katanya awalnya sepertinya ada Juli ini, kemudian diakses sampai 4 Agustus. Sedangkan katanya di Oman datanya setelah pendaftaran berakhir. Artinya apakah mundur juga nih datanya dipublish atau bagaimana? Untuk datanya udah bisa dibuka, udah berada di website-nya. Udah, itu bentuknya. Dan nanti ada linknya tinggal ya, itu ada di website, sudah ada di website. Kalau kalian ya, di website-nya sudah ada katalog data, sudah ada katalog datanya, jadi sudah bisa diakses seperti itu. Dan sekali lagi pendaftarannya masih dibuka sampai 4 Agustus. So kalau teman-teman peserta ada, menurut teman-teman peserta merasa kurang saingan, dicari aja teman-teman lainnya lagi untuk ikut. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, karena waktunya juga sudah mulai, karena waktunya sudah habis, sekali lagi saya ucapkan selamat berlomba. Semoga yang mendapat ada informasi mengenai lebih tentang kesenian dan budaya Indonesia. Semoga itu menjadi bahan konsep baru, mendapatkan konsep baru, mendapatkan ide baru dan untuk para pesertanya. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.